Sedangkan jumlah pengeluaran pekan ini sebesar Rp22.502.500 dikarenakan ada pemberian honor karyawan sebesar Rp18.500.000 sehingga saldo kas asli hari ini sebesar Rp29.821.556. Yang kedua yaitu penerimaan dana pembangunan pekan ini diterima sebagai berikut. 1. Donasi dari hamba Allah jalan kaum sebesar Rp1.000.000. 2. Donasi dari hamba Allah PPWD kita sebesar Rp500.000. 3. Donasi dari hamba Allah jalan kaum sebesar Rp1.100.000. 4. Donasi dari hamba Allah untuk 4 orang almarhum dan almarhumah sebesar Rp4.000.000. 5. Donasi dari Bunda Salam Jalan Selamat sebesar Rp500.000. 6. Donasi dari Ibu Darisma Tangkuban Perahu nomor 52 sebesar Rp1.200.000. 7. Donatur tetap RT 8 Jalan Semeru sebanyak 1 orang sebesar Rp100.000. 8. Donasi melalui transfer Bank Syariah Indonesia sebesar Rp60.000. 9. Donasi melalui kris Bank Syariah Covid sebesar Rp50.000. 10. Bagi hasil Bank Syariah sebesar Rp585.822. Sehingga total penerimaan dana pembangunan pekan ini sebesar Rp9.822.822. Sedangkan jumlah pengeluaran dana pembangunan pekan ini sebesar Rp3.003.000. Sehingga saldo kas dana pembangunan hari ini sebesar Rp541.962. Yang ketiga yaitu dana yatim dan duafa. 1. Infak bulan April 2026 sebesar Rp7.410.000. 2. Angsuran UMKM sebesar Rp300.000. 3. Bagi hasil Bank Syariah sebesar Rp19.845. Sehingga jumlah penerimaan dana yatim dan duafa pekan ini sebesar Rp7.729.845. Pengeluaran dana yatim dan duafa sebagai berikut. 1. Santunan bulan April tanggal 30 April 2026 28 orang sebesar Rp8.200.000. 2. Biaya transportasi untuk Ibnu Sabdu sebesar Rp300.000. 3. Biaya administrasi bank sebesar Rp10.000. Sehingga jumlah pengeluaran dana yatim dan duafa sebesar Rp8.510.000 dan saldo sebesar Rp15.571.656. Di samping itu hari ini kami menerima donasi berupa makanan yaitu nasi sebanyak 200 paket, kue sebanyak 25 buah, kopi saset sebanyak 15, minuman es sebanyak 110 gelas, dan air mineral sebanyak 1 karton. Untuk pengambilan Jumat berkah berada di meja halaman depan sebelah utara, yaitu berada di bawah menara angin. Dimohon untuk antri dengan baik dan juga tertib. Semoga infak berupa uang untuk operasional masjid dan untuk pembangunan serta donasi makanan dan minuman mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya bagi jamaah yang belum mematikan tanda dering atau notifikasi handphone, harap dimatikan terlebih dahulu atau misalnya agar tidak mengganggu proses sholat Jumat. Dan apabila terdapat soft yang masih kosong di depan, harap diisi terlebih dahulu. Hari ini
Jumat tanggal 1 Mei 2026 Miladiah bersamaan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Yang akan berbicara selaku Jumat adalah Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Solihu, dan satu Jumat depan insya Allah Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Salam Syarul Pedi. Sedangkan untuk imam sholat Jumat adalah Ustaz yang Islam Doa Nabi dan wajib Ustaz Hartono. Demikian pengumuman dari takdir Masjid Al-Muhajir hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal dan ibadah kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa qala aidan wa atimmul hajja wal umrata lillah wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam al hajjul mabrur laisal jazaa ilal jannah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin Anda jamaah salat Jumat Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang sangat singkat ini, bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya ulang, semakin kuat iman kita, semakin meningkat ketakwaan kita, ridho, rahmat, maghfirah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala mudah untuk kita dapatkan. Sebaliknya jamaah, maksiat semakin meningkat, iman semakin rusak, ketakwaan ngedrop, ridho, rahmat, maghfirah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala sulit untuk kita dapatkan. Tidaklah seorang pun yang hidup di dunia ini melainkan mempunyai harapan, cita-cita, keinginan hidup di dunia hatal akhirah, mendapat ridho, mendapat rahmat, mendapat maghfirah dan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita sudah hampir di tengah bulan Dzulqa'dah. Setelah itu bulan Dzulhijjah, bulan haji, yang mana rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat, syahadat penyaksian, sholat pengabdian, yang ketiga zakat penyucian, yang keempat puasa pertahanan alias benteng minan nar, yang kelima haji alias tujuan. Walillah 'alan nas hijjul baiti wa atimul umrah wa atimul hajja wal umrata lillah. Tujuan daripada haji adalah lillahi ta'ala. Jamaah rahimakumullah, maka dari itu kita harus bangga sebagai umat Islam yang menamai agama ini bukan manusia tapi Allah sendiri dengan inna dina indallahil Islam. Ini nama di Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain agama Islam yang menamai manusia, kita harus bangga jamaah, agama Islam ini nama dari Allah dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam agama Islam ini ada rukun yang terakhir, yakni haji, bagi orang yang mampu jamaah. Dititik beratkan, ada ibadah yang dititik beratkan kepada harta seperti zakat, sedekah, infak, wakaf, hibah dan yang lain. Ibadah yang dititik beratkan pada harta. Ada ibadah yang dititik beratkan pada tubuh kita atau badan kita, yakni berupa sholat, termasuk puasa. Ada ibadah qalbiyah
yang dititik beratkan pada hati, yakni zikrullah atau zikir sir atau zikir khafi. Ini pelajaran orang-orang yang sudah berusia 50, 60 tahun ke atas, hendaknya cari guru bertorikoh yang membimbing hati supaya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ibadah haji tiga-tiganya jamaah, badan harus sehat, harus kuat, harta juga harus punya, hati juga terlibat jamaah. Kalau dari tiga ini, bahkan empat, jalannya harus aman jamaah. Kalau jalannya tidak aman, ya tidak bisa berangkat haji. Alhamdulillah jamaah, Israel Amerika melawan Iran keok, sehingga haji ini tidak ada rudal yang berseliweran, sehingga pesawat aman. Coba kalau yang menang Israel sama Amerika, yakin tertunda jamaah haji. Dititik beratkan pada empat itu. Jika salah satu dari empat itu tidak terpenuhi, tidak bisa ibadah haji ini jamaah. Kepengin haji, sudah niat, hartane ora enek, awake sehat, tidak bisa berangkat jamaah. Harta ada, badan sehat, atine gak niat jamaah, keluyuran tekan gone Eropa, Afrika, Asia, sampai bolak-balik, tapi hatinya tertutup jamaah, belum mendapat panggilan Allah, ya tidak berangkat jamaah. Begitu juga harta ada, niat ada, setruk jamaah, tidak bisa berangkat haji jamaah. Maka dari itu ibadah haji ini adalah sangat-sangat istimewa. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-hajjul mabrur laisal jaza illal jannah. Haji yang mabrur balasannya hanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Syariat haji itu harus dilakukan di Mekah sana. Syariat haji tidak bisa dilakukan di Indonesia. Jadi ibadah dalam agama Islam itu ada syariatnya, ada hakikatnya. Sholat juga ada syariatnya, ada hakikatnya. Puasa juga ada syariatnya, ada hakikatnya. Zakat juga ada syariatnya, ada hakikatnya. Haji juga ada ibadah syariatnya, ada hakikatnya. Syariat haji hanya bisa dilakukan di Mekah sana jamaah, tidak bisa dilakukan di Indonesia. Harus di sana, tidak bisa di tempat yang lain. Bulannya khusus, tempatnya khusus. Akan tetapi hakikat haji jamaah itu bisa dilaksanakan di sana, juga bisa dilaksanakan di sini jamaah. Haji itu kan niat haji, pakaian ihram, tawaf, sa'i, tahallul, wukuf, dan mabit di Mina, balang jumroh. Sudah, itu syariatnya harus dilakukan di sana, secara fisik harus dilaksanakan di sana jamaah. Namun hakikatnya bisa dilakukan di sini jamaah. Contoh yang paling mudah, tawaf. Tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah. Baik tawaf paketan umroh untuk haji, atau tawaf paketan umroh saja, atau tawaf yang bukan paketan umroh, bukan paketan haji. Sampai berangkat dari hotel
ndak pakaian ihram, ndak apa-apa, tawaf. Itu ibadah jamaah. Mengelilingi Ka'bah 7 kali, diawali dari Hajar Aswad. Kalau dulu bisa mencium dulu, kalau tidak ya cukup dengan bismillahi Allahu Akbar, lambaikan tangan, dipersiskan kepada Hajar Aswad. Dari situ dimulai hitungan. Kalau sudah ketemu 1 kali di situ, hitung 1 kali sampai 7 kali jamaah. Kenapa Ka'bah ditaruh sebelah kiri jamaah? Tidak muternya ke kanan, Ka'bah ditaruh sebelah kanan jamaah. Kenapa? Ini menyangkut hakikat ibadah haji yang berhubungan dengan tawaf jamaah. Jantung hati kita itu di sebelah kiri jamaah. Ketika kita muter 7 kali, jantung kita itu disenterkan ke Ka'bah terus menerus. Jadi jantung ini menghadapnya ke Ka'bah. Sedikit jarang dibahas jamaah. Ka'bah itu apa? Memang bentuknya batu bangunan sejak Nabi Adam, diperbaharui oleh Nabi Ibrahim, diteruskan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebarnya 11, panjangnya 13, tingginya 15 meter jamaah. Itu disebut Baitullah, rumahnya Allah. Kalau ingin bahasan khusus tidak cukup waktunya jamaah. Kalau rumah itu rumah sampean, berarti sampean ada di dalam rumah atau jenengan keluar. Kalau Baitullah, ya rumahnya Allah, Allah ada di dalamnya, ada jamaah. Masjid ini juga Baitullah, Allah ada di sini, ada jamaah. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh, qalbul mukmin Baitullah, hatinya orang yang beriman itu rumahnya Allah. Maka orang yang beriman hatinya itu Allah jamaah. Syariatnya dilakukan di sana, muter 7 kali dengan jantung hati kita disenterkan ke Ka'bah. Itu hanya bisa dilakukan di Mekah sana, tidak bisa dilakukan di sini jamaah. Tapi maknanya, hakikatnya tawaf bisa dilakukan di sini. Setiap saat jenengan muter-muter, nyambut gawe, ngalor ngidul, ibadah awan, bengi, esuk, sore, silaturahim dan lain sebagainya, hati sampean tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat tawaf jamaah. Kalau yang sudah umroh atau yang belum umroh, yang sudah haji atau yang belum haji, kok bisa semacam itu jamaah? Itu hakikatnya sampean sudah haji walaupun sampean belum ke sana jamaah. Maka tidak usah iri dengan orang yang bisa haji, karena orang haji itu ditakdir Allah orangnya punya mampu harta. Lah kalau jenengan sama saya ditakdir menjadi orang miskin, tidak bisa haji, ojo kecil hati, selalu berzikir kepada Allah. Itu hakikatnya tawaf jamaah. Sore, awan bengi, ngalor ngidul ibadah ataupun nyambut gawe, tetap eling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat tawaf jamaah. Maka jika orang manceleng dikire, wajahnya padang jamaah. Orang yang habis tawaf 7 kali jamaah, bahkan Agus Mustafa sampai punya alat, nanti auranya bagaimana, rontok dosa-dosanya jamaah. Dari dosanya bulu, dosanya kulit, dosanya tulang, dosanya sungsum, dosanya balung, daging, dosanya apa itu namanya, darah. Kita kan 7 lapis, sampai hitung, ada rambut, ada kulit, ada
otot, ada darah, ada tulang, ada sumsum, ada daging. 7 badan ini lapis 7. Kenapa tawaf itu juga 7 kali jamaah? Membersihkan dosa-dosa dalam tubuh kita. Maka orang setelah selesai tawaf 7 kali, auranya memancar jamaah, bersih. Tapi terus jangan dibuat ngecap oleh sampean. Kalau ada orang surem aja iki kakean dosa, jangan semacam itu. Tapi orang yang rutin zikir jamaah, masya Allah, wajahnya terang. Walaupun kulitnya hitam, ada nur di situ, ada cahaya di situ. Itu hakikat tawaf jamaah. Masya Allah, tawaf saja belum selesai, sudah 1/4 jam. Maka dari itu jamaah, orang yang mempunyai predikat haji mabrur itu syariatnya dijalankan, hakikatnya juga berjalan. Di sana iya, di sini juga selalu terjaga jamaah. Maka dari itu Rasul berpesan, al-hajjul mabrur laisa jazaa'un ilal jannah. Bagi orang yang hajinya mabrur, balasannya tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumatan ini hijjul fuqara wal masakin, hajinya orang fakir dan hajinya orang miskin. Bahkan bisa jenengan haji setiap hari setelah subuh, jangan pergi dulu setelah rampung wiridan, jangan berbicara urusan duniawi, kemudian isyraq, kemudian jenengan sholat 2 rakaat isyraq, itu juga podo karo haji umroh tamatan. Jangan berkecil hati yang belum bisa ke Makkatul Mukarramah untuk menunaikan umroh atau haji. Di sini bisa jenengan melaksanakan hakikat daripada itu. Namun kesulitan bagi kita kalau kita tidak berguru kepada mursyid yang membimbing kepada kita untuk selalu berzikir. Jamaah rahimakumullah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya buat kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal ammat. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jebur umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man nasradin wahdhul man khazalal muslimin waj'al baldatana hadhihi Indonesia baldatan thayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnata rasulik. Ya ilahana wa ilaha kulla syai hadza haluna la yakhfa 'alaik.
Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina wa jam'atana ahlal ilmi wa ahlal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innallaha wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.